wabarakatuh. Perkenalkan, saya Waode Israwati dengan NIM K1A1190028. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana bentuk, manfaat, nilai gizi bahan aktif yang ada pada ikan di ekosistem lamun. Baik, untuk yang pertama bagian bentuk, di sini saya mendapatkan berbagai bentuk lamun. Misalnya ada Parthozosterid dan Halopinid, di mana jenis lamun ini bisa kita jumpai di hampir semua habitat, mulai dari pasir yang kasar sampai lumpur yang lunak. Kemudian untuk bagian daerah sendiri, untuk jenis lamun ini bisa kita dapatkan di daerah dangkal sampai dalam, kemudian dari laut terbuka sampai estuari juga. Kemudian yang kedua untuk jenis lamun ada Magnosterid. Untuk jenis lamun ini juga bisa kita jumpai di berbagai substrat, tetapi terbatas pada daerah sublitoral sampai batas rata-rata daerah surut. Baik, untuk selanjutnya kita ke manfaat. Di sini untuk manfaat dari lamun sendiri itu yang pertama sebagai stabilisator perairan dengan fungsinya sistem perakannya itu sebagai perangkap dan pengstabilan sedimen sehingga perairan menjadi lebih jernih. Kemudian lamun itu bisa menjadi sumber makanan langsung bagi biota laut seperti ikan atau non-ikan. Kemudian lamun juga sebagai produser primer. Yang keempat itu komunitas lamun memberikan habitat penting seperti tempat hidup dan perlindungan untuk sejumlah spesies hewan. Kemudian untuk yang terakhir, lamun itu memegang fungsi utama dalam daur zat hara dan elemen-elemen langka di lingkungan laut. Kemudian untuk nilai gizinya di sini saya mengambil satu jenis lamun yaitu Enhalus acoroides, di mana lamun ini merupakan salah satu jenis lamun yang paling melimpah di perairan Indonesia dan mempunyai ukuran morfologi yang besar. Di sini untuk Enhalus acoroides ini merupakan spesies yang paling umum dan sering ditemukan mulai dari sedimen halus hingga lumpur. Namun di sedimen sedang hingga kasar ia tetap dapat tumbuh sebab akar-akarnya itu panjang dan kuat sehingga mampu menyerap makanan dengan baik dan dapat berdiri kokoh. Kemudian semakin panjang suatu akar maka akan semakin optimal pengambilan nutrien dari dalam substrat. Kemudian untuk Enhalus acoroides ini memiliki kelebihan. Kelebihannya itu dia memiliki kelebihan dalam secara ekonomis dan juga bisa dimanfaatkan sebagai bahan makanan dan memiliki nilai gizi. Mungkin untuk penjelasan bagian bentuk, manfaat, nilai gizi bahan aktif yang ada pada ikan di ekosistem lamun, sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Waode Diarifka dengan NIM K1A1190029. Di sini saya akan menjelaskan tentang ekosistem pada lamun, di mana ekosistem pada lamun ini merupakan ekosistem yang sangat penting dan mempunyai manfaat dan fungsi yang sangat penting bagi wilayah pesisir. Nah, secara taksonomi lamun itu termasuk dalam kelompok Angiospermae, di mana dia itu memiliki lingkungan yang terbatas hidupnya yang hanya berada pada wilayah dangkal di pesisir pantai. Terus distribusi lamun itu sangat luas, mulai dari Selandia Baru sampai Novita. Baik, selanjutnya itu ada pun di sini saya akan menjelaskan tentang spesies ikan pada ekosistem pada lamun, yang mana saya mengambil yaitu Lethrinops spesies, yaitu ikan letan seperti gambar yang di samping ini. Ikan lencang ini pada umumnya itu memakan seperti krostae, cacing, dan ikan-ikan kecil pada lainnya, dan hidup di perairan pantai dan kedalaman pasir. Terus ikan lencang ini itu dapat mencapai 40 cm, tapi pada umumnya itu berukuran 20-25 cm. Nah, warna pada ikan ini itu berwarna hijau bagian atasnya dan bawahnya itu berwarna agak pucat. Terus sisik-sisik bagian atasnya itu berwarna putih seakan-akan berbentuk seperti totol-totol, dan juga sirip-siripnya itu berwarna kuning, hijau sama ungu. Nah, dalam ikan lencang ini itu ada berbagai macam jenis kandungan zat gizi. Di antaranya itu ada protein, proteinnya itu mengandung 19,4 mg. Terus vitamin A nya itu ada 143 international unit atau 2,86%. Nah, kalsiumnya itu ada 22 mg, magnesiumnya 31 mg, terus fosfornya 162 mg,
Selanjutnya kita masuk pada manfaat ikan encam. Nah, manfaat ikan encam ini sangat banyak. Yang pertama itu yang bisa melawan peradangan, di mana minyak ikan encam ini itu memiliki sifat antiinflamasi. Nah, oleh karena itu ikan tersebut efektif dalam mengurangi peradangan dalam darah dan jaringan, sehingga sering membantu dalam mengurangi radang tersebut. Manfaat selanjutnya yaitu dapat memperbaiki mata, di mana itu dapat melawan degenerasi makula atau bagian tengah retina, dan juga sindroma mata kering dan juga glaukoma. Nah, manfaat selanjutnya yaitu memperlancar sirkulasi darah, di mana minyak ikan encam ini itu sangat baik bagi pembuluh darah. Nah, dia bisa mengurangi tingkat kekentalan darah sehingga memperlancar sirkulasi darah. Mungkin sekian saja penjelasan saya mengenai ekosistem pada lamun. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andianisa Dinda dari Fakultas Kedokteran Universitas Alaulia. Saya akan menjelaskan mengenai salah satu jenis ikan pada ekosistem lamun. Lamun atau seagrass merupakan tumbuhan berbunga yang hidup di perairan dangkal pesisir pantai dan estuari di seluruh dunia kecuali di Antartika. Padang lamun merupakan tempat berbagai jenis ikan berlindung, mencari makan, bertelur, dan membesarkan anaknya. Salah satu jenis ikan yang hidup di padang lamun yaitu ikan baronang. Ikan baronang atau Siganus sp adalah sekelompok ikan laut yang masuk dalam keluarga Siginidae. Ikan ini dikenal oleh masyarakat dengan nama yang berbeda-beda satu sama lain sesuai spesiesnya, seperti di Kepulauan Seribu dinamakan kea-kea, di Jawa Tengah dengan nama bias, di Kepulauan Maluku dengan sebutan samadar, dan di Sulawesi Tenggara sendiri khususnya di Wakatobi dikenal dengan nama borona. Ikan baronang termasuk hewan herbivora dengan panjang tubuh ikan baronang dewasa mencapai 20 sampai 45 cm. Tubuhnya membujur dan memipih lateral, dilindungi oleh sisik-sisik yang kecil, mulut kecil dengan posisi terminal, memiliki rahang dengan gigi-gigi kecil. Punggungnya dilengkapi oleh sebuah duri yang tajam mengarah ke depan dan biasanya tertanam di bawah kulit. Duri-duri ini dilengkapi dengan kelenjar bisa pada ujungnya. Bisa ikan ini tidak mematikan untuk manusia dewasa, tetapi dapat menyebabkan sakit parah. Meskipun duri ikan baronang beracun, namun daging hewan ini aman untuk dikonsumsi. Ikan baronang memiliki kurang lebih 28 spesies. Di Indonesia secara umum dikenal spesies baronang susu atau Siganus canaliculatus, baronang lada atau Siganus guttatus, dan baronang angin atau Siganus diaphus. Dari ketiga jenis baronang ini yang paling banyak ditemui adalah ikan baronang susu. Ikan baronang pada umumnya hanya dimanfaatkan sebagai ikan konsumsi. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, setiap 100 gram ikan baronang segar mengandung 3,7 gram karbohidrat, 14,5 gram protein, 0,6 gram lemak, 3,8 mg besi, 521 mg fosfor, 26 mg kalsium, 692 mg kalium, 4,7 mg tembaga, 4,1 mg seng, 0,2 mg tiamin, 3 mg niacin, serta 732 mikrogram retinol. Tingginya kandungan-kandungan ini pada ikan baronang membuat ikan ini memiliki manfaat dan khasiat yang sangat banyak, terutama bagi tubuh kita jika mengonsumsi ikan baronang ini, seperti mencegah penyakit diabetes, menurunkan resiko dehidrasi, memperbaiki kesehatan mata, memperbaiki sistem imun, bertindak sebagai antioksidan, membantu fungsi otak, menurunkan resiko terjadinya penyakit jantung koroner, mencegah resiko terjadinya hipertensi, serta masih banyak lagi manfaat baik lainnya dari ikan baronang. Oleh karena itu, kita wajib menjaga ekosistem lamun sebagai tempat tinggal dari ikan baronang agar dapat terus mendapatkan manfaat baik dari ikan ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afifah Falsabila Azahra dengan NIM K1A1 19033. Di sini saya akan menjelaskan mengenai salah satu ikan yang berada pada ekosistem padang lamun, yaitu ikan baronang.
Ikan baronang. Ikan baronang termasuk dalam kingdom Animalia, filum Chordata, kelas Pisces, subkelas Teleostei, ordo Perciformes, famili Siganida, genus Siganus, dan merupakan spesies Siganus canaliculatus. Lalu, ikan baronang sendiri memiliki ciri-ciri seperti kepala yang tidak bersisik, tubuhnya membujur dan memipih lateral, tubuhnya dilindungi sisi kecil dan halus dengan warna bervariasi, memiliki mulut yang kecil, badan bagian atasnya bertitik-titik putih pucat kelabu atau kuning emas agak kehijauan, sirip ekor pinggiran berlekuk atau bercagak, dan rahang atasnya biasanya lebih panjang daripada rahang bawahnya. Lalu, untuk manfaat dari ikan baronang sendiri, yang pertama mencegah penyakit diabetes, membantu penyerapan nutrisi, meningkatkan sistem metabolisme, membantu pembentukan massa otot, memperbaiki sistem imun, mengobati beberapa masalah kulit, dan masih banyak lagi manfaat yang terkandung dalam ikan baronang. Lalu, untuk nilai gizi ikan baronang, pada 100 gram ikan baronang itu, energi terdapat 78 kalori, karbohidratnya 3,7 gram, lemak 0,6 gram, protein 14,5 gram, air 80 gram, dan besi sebanyak 3,8 mg. Lalu, untuk bahan aktif pada ikan baronang, berdasarkan hasil penelitian, kolagen kulit ikan baronang mengandung glisin, prolin, dan arginin yang merupakan asam amino utama yang terkandung pada kolagen kulit baronang. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Haidarul Faizi dengan NIM 19034 dari Fakultas Kedokteran Universitas Halu Oleo. Baik, dalam kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai bentuk, manfaat, nilai gizi, dan juga zat-zat aktif yang terdapat pada ikan pada ekosistem lamun. Baik, dalam hal ini saya akan menjelaskan mengenai ikan baronang. Ikan baronang atau Siganus sp merupakan sekelompok ikan laut yang masuk dalam keluarga Siginidae. Ikan ini dikenal oleh masyarakat dengan nama yang bermacam-macam, berbeda-beda satu sama lain, sesuai dengan spesiesnya. Ikan baronang ini merupakan salah satu ikan pelagis yang memiliki nilai ekologi dan juga nilai ekonomi yang cukup tinggi. Selain untuk memenuhi konsumsi dan kebutuhan protein pada masyarakat, ikan ini juga menjadi komoditas ekspor Indonesia. Kemudian, ikan baronang ini termasuk ke dalam golongan hewan herbivora dengan panjang ikan dewasa sepanjang 20-45 cm dengan tubuh yang membujur dan memipih lateral serta dilindungi oleh sisik-sisik yang kecil. Kemudian juga pada punggung ikan ini terdapat duri-duri yang terdapat kelenjar bisa pada ujung durinya. Bisa dari ikan baronang ini tidak mematikan untuk orang dewasa, namun bisa menyebabkan sakit parah. Meskipun duri ikan baronang beracun, namun daging ikan ini aman untuk dikonsumsi. Di balik durinya yang beracun, ikan baronang ini memiliki bermacam-macam manfaat. Yang pertama, menghaluskan kulit. Kemudian mencegah pengampuran tulang dan gigi, menyehatkan mata, dan juga baik untuk ibu hamil. Kemudian manfaat selanjutnya, ikan ini juga bisa menambah nafsu makan kita, juga sebagai pembangkit energi dan juga mempercepat penyembuhan luka, membentuk massa otot dalam tubuh, dan juga sebagai anti-inflamasi tubuh. Dan yang terakhir, menyeimbangkan kadar cairan dalam tubuh. Kemudian mengenai kandungan gizinya, secara ringkas ikan ini mengandung beberapa zat gizi. Yang pertama mengandung energi sebesar 78 kilokalori, protein 14,5 gram, lemak 0,6 gram, dan karbohidrat sebesar 3,7 gram. Untuk zat gizi unggulan sendiri pada ikan ini ada 3 zat gizi unggulan. Yang pertama tembaga, kemudian vitamin A, dan yang terakhir adalah fosfor.
dengan komposisi untuk tembaga 588%, kemudian vitamin A 122%, dan yang terakhir adalah fosfor sebesar 75%. Kemudian untuk zat-zat aktif atau bahan-bahan aktif yang terkandung dalam ikan baronang ini ada glisin, prolin, dan juga arginin. Sekian informasi mengenai ikan baronang yang dapat saya sampaikan. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Perkenalkan, saya Ahmad Sahzul Gani, NIM K1A1-19035 dari Fakultas Kedokteran Universitas Halu Oleo. Jadi pada video kali ini, saya akan membahas terkait dengan bentuk, manfaat, zat gizi, dan zat aktif yang terdapat pada ikan yang hidup pada ekosistem lamun. Sebelum kita melangkah lebih jauh, alangkah baiknya kita tahu dulu apa sih itu yang dimaksud dengan ekosistem lamun. Jadi, padang lamun merupakan sebuah ekosistem pesisir yang memiliki nilai produktivitas hayat yang sangat tinggi. Secara ekologis, padang lamun dijadikan sebagai tempat asuhan, tempat mencari makan, dan tempat berlindung berbagai jenis biota laut. Banyak di antara biota laut tersebut memiliki nilai ekonomis yang sangat tinggi sebagai komoditas ekspor. Pada ekosistem juga ini, banyak terdapat berbagai jenis ikan, jenis udang-udangan, jenis kepiting, makroalga, hingga kelas-kelas moluska. Video kali ini saya akan menjelaskan salah satu jenis ikan yang hidup pada ekosistem padang lamun. Dalam hal ini adalah ikan boronang. Ikan boronang atau kita kenal dengan Siganus sp merupakan sekelompok ikan yang berasal dari keluarga atau spesies Siginidae. Jadi ikan ini dikenal oleh penduduk Indonesia dengan berbagai nama tergantung dengan spesiesnya. Contohnya di Kepulauan Seribu ikan boronang dikenal dengan nama kea-kea. Di Jawa Tengah ikan ini dikenal dengan nama biawas, dan nelayan-nelayan di Kepulauan Maluku menyebut ikan ini dengan nama samadar. Ikan ini hidup di perairan dangkal Laguna di wilayah Indo-Pasifik dan Timur Laut Tengah. Ikan ini dalam bahasa Inggris disebut dengan rabbit fish. Hal ini disebabkan karena perilaku makannya yang memakan tumbuhan-tumbuhan kecil, dalam hal ini rumput laut, secara rapi seperti dipangkas menggunakan mesin rumput yang kecil. Boronang merupakan salah satu ikan yang menjadi favorit bagi para nelayan di laut. Terkait dengan bentuk dan morfologi luar dari ikan boronang, jadi ikan boronang itu merupakan ikan herbivora. Panjang tubuh ikan boronang dewasa bisa mencapai 20-45 cm. Dilindungi oleh sisik-sisik kecil dan memiliki mulut kecil yang terletak di terminal. Rahang ikan ini dilengkapi oleh gigi kecil. Ikan ini juga memiliki duri yang menghadap ke depan dan biasanya tertanam di bawah kulit. Punggungnya dilengkapi oleh sebuah duri yang tajam menghadap ke depan dan biasanya tertanam di bawah kulit. Duri-duri ini dilengkapi oleh kelenjar bisa di setiap ujungnya. Namun, bisa tersebut tidak sampai menyebabkan kematian terhadap manusia, tapi dapat menyebabkan sakit yang parah. Meskipun duri ikan ini beracun, namun dagingnya aman untuk dikonsumsi. Di Indonesia, secara umum dikenal dengan boronang susu, Saginus canaliculatus, boronang lada atau Saginus guttatus, dan boronang angin atau Saginus javus. Nah, di antara ketiga ini, yang paling sering ditemukan adalah boronang susu. Selain itu, terdapat berbagai jenis ikan boronang lain, seperti boronang tompel, Saginus stellatus, boronang batik, Saginus verniculatus, boronang kalung, Saginus virgatus, boronang kunyit, Saginus puellatus, dan lain-lain. Namun, dikarenakan populasinya yang sudah langka, jenis-jenis yang disebutkan terakhir tadi mulai sulit untuk ditemukan. Sehingga kita sebagai anak muda pemegang tongkat estafet kepemimpinan dan kemajuan bangsa sudah sepatutnya untuk menjaga dan memelihara serta melestarikan sumber daya alam kita sebagai warisan untuk anak cucu kita ke depannya. Nah, selanjutnya berbicara soal manfaat, nilai gizi, dan bahan-bahan aktif yang terdapat pada ikan boronang, tak perlu kita ragukan lagi bahwa ikan boronang memiliki nilai gizi dan zat aktif yang mampu untuk mendorong pertumbuhan dan perkembangan tubuh kita. Adapun manfaat dan zat aktif boronang bagi kesehatan apabila kita konsumsi, yang pertama adalah untuk kesehatan mata, bahwa ikan boronang mengandung sangat banyak vitamin A, yang mana vitamin A ini sangat baik untuk kesehatan mata kita. Yang kedua adalah kesehatan tulang dan gigi. Ikan boronang banyak mengandung kalsium dan fosfor, yang mana kalsium dan fosfor ini merupakan mineral utama penyusun tulang dan gigi. Yang ketiga, ikan boronang mengandung asam amino atau omega 3. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa omega 3 merupakan protein penting penyusun perkembangan otak pada janin dan anak. Keempat, ikan boronang juga mengandung vitamin B. Sebagaimana kita ketahui bahwa dengan mengonsumsi ikan ini, maka dapat menambah pasokan hemoglobin dan eritrosit. Yang kelima dan tidak kalah penting adalah menjaga sistem imun.
Ikan berenang sangat banyak mengandung vitamin, sehingga apabila kita mengkonsumsi ikan ini, maka akan meningkatkan sistem kekebalan atau imunitas kita. Zat gizi yang terdapat pada ikan ini juga dapat melindungi kita dari efek keracunan, bakteri atau virus yang menyerang sewaktu-waktu. Nilai gizi yang terkandung dalam ikan berenang terdiri dari 78 kilokalori energi, 14,5 gram protein, 0,6 gram lemak, dan 3,7 gram karbo, sehingga dapat memenuhi kebutuhan gizi kita dan menunjang pertumbuhan dan perkembangan tubuh kita. Demikianlah video pembahasan saya mengenai bentuk, manfaat, zat gizi, dan bahan aktif yang terdapat pada ikan yang hidup pada ekosistem lamun. Semoga bermanfaat dan menjadi catatan amal bagi kita semua. Di zaman pandemi COVID ini, saya kembali mengingatkan untuk selalu mematuhi protokol kesehatan dengan mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak agar rantai virus corona dapat kita cegah dan dapat kita putus. Sekian dari saya, salam sehat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Nahdakur Ain dengan NIM K111-19036 dari Fakultas Kedokteran Universitas Halu Oleo Kendari. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai tema bentuk, manfaat, nilai gizi, dan bahan aktif yang terkandung pada ikan di ekosistem lamun. Pada video kali ini, ikan yang akan kita bahas adalah ikan barakuda. Ikan barakuda termasuk dalam famili Styrenidae, hanya mempunyai satu genus dan 25 spesies. Jenis yang tertangkap di Indonesia diduga terdiri dari 7 spesies. Berikut rinciannya. Kemudian, nama lain untuk ikan ini biasa kita dapatkan itu namanya kucul, titil, kacang-kacang, pengaluan, tenak, kadalan, dan lain-lain. Adapun mengenai karakteristik ikan ini, badan ikan ini memanjang seperti cerutu, giginya taring dengan mulut yang lebar, rahang bawah lebih menonjol ke depan, sirip ekor berbentuk emarginate, dan kedua ujung sirip ekor berwarna pucat. Pada tubuh bagian bawah terdapat noda-noda atau blotch berwarna hitam dan kepala di antara kedua mata datar atau sedikit cekung. Habitat ikan ini termasuk jenis ikan pelagis. Ikan muda berada di daerah bakau, estuari, terumbu karang, bagian dalam. Ikan dewasa tersebar luas dari pantai sampai laut lepas. Bersifat soliter, namun bisa juga ditemukan dalam gerombolan kecil. Termasuk ikan karnivor, jenis makanannya dari ikan, cephalopoda, dan udang-udangan. Adapun nilai gizi yang terdapat pada ikan ini itu kandungan proksimat dari daging ikan barakuda, yaitu kadar airnya sekitar 80,69%, kemudian lemak 0,98%, dengan kandungan protein 76,18%, protein larut air 4,39%, protein larut dalam 9,85%. Daging ikan barakuda memiliki 9 asam amino esensial, yaitu histidina, threonina, arginina, metionina, valina, phenylalanina, isoleucina, leucina, dan lisina, dan 6 asam amino non esensial, asam aspartat, asam glutamat, serina, lisina, alanina, dan tyrosina. Berdasarkan data dari Menteri Perikanan dan Kelautan, diketahui bahwa pada awal tahun ini Indonesia berhasil mengekspor sekitar 3,5 juta ton ikan-ikan di berbagai negara di belahan dunia. Salah satu ikan yang diekspor itu adalah ikan barakuda. Jadi, ikan ini sangat memiliki banyak manfaat dan memiliki kandungan nilai gizi yang cukup tinggi, sehingga sangat baik untuk dikonsumsi untuk kita semua. Sekian dari video saya pada kali ini. Terima kasih telah menonton. Leprinus adalah ikan laut yang termasuk dalam famili Lephrinidae yang dikenal dengan sebutan ikan emporat, di mana nama lain dari ikan ini di daerah Indonesia adalah ikan asual, asuan, betila, gopo, ketamba, lencam, matahari, ramin, dan sikuda.
Ikan ini memiliki badan yang memanjang, agak lonjong dan gepeng, di mana moncongnya agak meruncing dan memiliki sisik senoid serta memiliki operkulium bersisik. Ikan ini termasuk ikan buas dan makanannya umumnya adalah crustacea, cacing, dan ikan-ikan kecil. Dapat mencapai panjang 40 cm dan umumnya 25-35 cm. Warna bagian atasnya kehijauan dan agak kepucatan pada bagian bawahnya. Sisik-sisik pada bagian atas badan di tengah-tengahnya berwarna putih sehingga memberi corak seperti totol-totol. Sirip-siripnya berwarna kuning ungu kemerahan. Daerah penyebarannya meliputi perairan pantai dan karang di seluruh Indonesia serta perairan Indo-Pasifik. Dipasarkan dalam bentuk segar ataupun ikan asin dan ikan kering, dan dapat pula diolah menjadi bakso ikan dan tempura ikan. Pemanfaatan ikan lecam sebagai olahan makanan di Indonesia telah mencapai tingkat ekspor. Khasiat ikan ini dipercaya dapat membantu menyembuhkan penyakit TBC, menyehatkan mata, mengandung kolagen yang berperan penting dalam membangun tubuh, diantaranya yaitu membentuk tulang, gigi, sendi, otot, dan kulit, di mana banyak dapat meningkatkan produksi ASI, memperlancar sirkulasi darah, memperlambat pertumbuhan kanker dan tumor, mencegah anemia. Ikan ini mengandung protein, mengandung vitamin A, mengandung zat besi, mengandung vitamin D, dan mengandung vitamin B12. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Dwebi Maharani dengan NIM K1A1191030. Kali ini saya akan membawakan penjelasan mengenai lamun. Lamun merupakan tumbuhan berbunga yang dapat tumbuh dengan baik di lingkungan laut dangkal. Bentuk daun lamun itu sendiri adalah tipis, berbentuk pita, lidi atau lonjong dengan panjang antara 2-220 cm. Bentuk pertumbuhan yang monopodial, ukuran daun terbesar dimiliki Enhalus acoroides dengan panjang 70-220 cm dan lebar 0,7-2,5 cm. Jenis lain mempunyai panjang tidak lebih dari 40 cm. Nilai gizinya pun selain antioksidan ada nutrisi, 89,90% adalah air, 0,52% lemak, 0,75% protein, dan 4,16% adalah karbohidrat. Adapun bahan aktifnya itu seperti alkaloid, flavonoid, saponin, dan steroid. Adapun bahan aktifnya itu seperti alkaloid, flavonoid, saponin, dan steroid. Adapun manfaat dari lamun itu sendiri, yang pertama adalah sebagai sumber makanan, namun dapat dimakan oleh beberapa organisme. Yang kedua adalah lamun sebagai stabilisator dasar perairan. Sebagai akibat dari pertumbuhan daun yang lebat dan sistem perakaran yang padat, maka vegetasi lamun dapat memperlambat gerakan air yang disebabkan oleh arus dan ombak serta menyebabkan perairan di sekitarnya itu menjadi tenang. Yang ketiga, lamun suatu komoditas yang sudah banyak digunakan oleh masyarakat secara tradisional maupun secara modern. Contohnya secara tradisional itu untuk pengisi kasur, kemudian untuk diambil garamnya, pembuatan keranjang, dan untuk soda dan penghangat.